Erni Herdiani, silakan nyalakan kamera. Oh, maaf jangan pakai kamera ya. Saya nanti anak tengok. Kenapa? Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Anda Muslim. Baik, kita tes logika ya. Siap tes logika? Ya, ini menurut logika saya ya, yang saya jawab Ya, ya. sebentar. Lihat ini. Ini ada tulisan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah seorang nabi. Sudah? Ya, Oke. Pertanyaan saya, yang ngomong di sini siapa? yang ngomong di situ ya Tuhan. Oke, Allah yang ngomong. Allah sedang berbicara kepada siapa ini? Kepada umatnya. Bukan kepada Muhammad. Bukan. Bukan kepada Muhammad. Berarti ada ayat di dalam Al-Quran yang bukan difirmankan kepada Muhammad. Menurut logika saya, itu isi Al-Quran bukan semuanya ke Muhammad. Oke, berarti isi Al-Quran tidak semua Al-Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad. Iya. Oke, mana ini? Coba bikin statement dulu. Ya, kameramu nggak ada, jadi nggak jelas kita ngomong sama siapa ini. Coba nyalakan kameramu, terus buat statement. Sebab ini saya suka dengar ya para ustadz ya bilang itu isi Al-Quran sebagian besar itu dari Alkitab. 75% itu dari Alkitab. Anda meyakini itu? Saya yakin. Ini Anda Muslim atau apa ini? Saya Muslim, demi Allah ya, dari kecil saya Muslim, tapi saya tidak tahu kenapa ya saya jadi sering ini dengar ya, sering tengok-tengok ini ya, debat-debat macam ini. Jadi saya mungkin lebih percaya kepada Alkitab. Buset. Ini apa tidak berbahaya ini nanti? Kemarin sudah ada Muslim. Menurut logika, katanya menurut logika saya, ini hak saya. Iya, tapi kan Anda tidak jalankan kamera, nanti saya dibilang fitnah ini. Nanti saya dibilang fitnah, bahwasanya itu adalah oten gitu. Tak apa, nanti orang lain malah yang fitnah ya. Begini, kalau di tempatnya si Juma, ya kan, memang di situ banyak ya didapati terbukti bahwasanya ada orang yang dia memang sudah Islam, tapi dimualap-mualapin lagi padahal udah Islam. Nah, saya tidak mau di channel. Saya orang Islam asli dari kecil sejak lahir keturunan semua, tapi saya jujur ya, saya bodoh, tidak tahu itu isi Al-Quran, apa itu arti-artinya. Bahkan saya melakukan sholat pun saya itu tidak tahu apa yang saya ucapkan, apa artinya pun saya tak tahu. Makanya saya kadang suka bingung gitu ya. Jadi tahulah, saya sudah mempelajari tentang sholat pun berasal dari mana gitunya saya sudah tahu. Oke, coba saya konfirmasi dulu nih, biar saya tidak mau. Saya ini orangnya sangat tidak mau saya bersandiwara ya. Coba saya naikkan satu Muslim untuk mengkonfirmasi. VIP Iksan, Bang Iksan. Halo Iksan. Nekat deh, segenap bocah itu Iksan. melemah. Halo Iksan. Waduh, ini diajak ngomong. Sebentar, saya turunkan. Saya naikkan dulu satu Muslim ya. Tolong satu Muslim ya. Yang Kristen teman-teman saya sudah bilang berkali-kali loh, tolong jangan naik ya. Karena di sini kalau Anda ikut-ikutan naik, saya jadi bingung saya mau naikkan siapa. Tolong ya. Tapi saya tak mau debat-debat. Iya, nggak debat. Saya cuma konfirmasi saja. Ya. Iya, saya cuma konfirmasi saja. Coba ini saya cek dulu ini namanya siapa. Halo, Nopran Satria. Anda Muslim? Muslim? Oke, Anda tadi menyimak tadi? Menyimak, Bang? Nyimak. Oke, bahwasanya ini ada kakak ini, dia mengakui
bahwasanya isi Quran menurut dia itu 75% ngambil dari Bible dan dia lebih percaya Bible ketimbang Quran. Dan dia muslim tapi masih muslim. Coba dicek dulu, cross check dulu Bang, apakah betul dia muslim, jangan-jangan dia nyamar. Silakan Bang. Silakan. Mungkin dia muslim tapi nggak dalam. Saya boleh di KTP saya pun ada, saya muslim ya sejak kecil. Keluarga saya pun kalau mau dicek-cek lah. Cuman saya sedang mempelajari, memang sedang mempelajari keimanan saya. Tapi Anda Saya muslim Islam tapi awam. Saya kurang paham. Tapi saya saya sudah buka Alkitab ya. Saya mempelajari Alkitab. Jadi menurut pikiran saya macam lebih cocok cerita Alkitab itu gitu. Iya Bu. Tapi saya percaya itu Al-Quran juga memang itu firman Tuhan, tapi kan bukan kepada Muhammad semua, begitu maksud saya sih. Saya tidak menyalahkan Al-Quran. Tapi Anda sampai sekarang masih Islam, Bu? Saya masih Islam, saya belum baptis, kalaupun mau baptis saya belum Belum Berarti siap. Ibu itu saya lagi masih kerja nggak jauh, ngerti, belum pulang tapi ke kampung. berani untuk mengungkapkan sesuatu. Gimana Bang? Ibu ini awam, terus kemudian dia itu sudah pengen sekali untuk keluar dari Islam, terus dia berusaha menjelaskan sesuatu yang gak dia kuasai. Tuh dikritik Bu, silakan Bu tanggapannya. Ya ini kan hanya kepercayaan saya gitu. Jadi saya pun ya dari kecil selalu ini dari kehidupan sehari-hari, dari ini itunya ya saya tak tahulah, saya mungkin terpanggil sama Tuhan Yesus, hanya itu saja. Nah, Waduh luar biasa ini saudara-saudara ini. Bagaimana nih setiap hari, kemarin ada satu laki-laki pengen masuk Kristen, ini ada satu ibu-ibu lagi nih, bagaimana ini si Juma ini lama-lama ini belum tikar nih, gimana nih? Perkenalkan, nama saya, kalau masih di KTP, Muhammad Rafli. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama itu Kristen. Tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempet tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken, karena orang tua saya dan orang tua saya itu, mama dan papa saya suka berantem. Dan akhirnya saya dirawat sama omah saya di umur 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Saya tinggal sama omah saya. Omah saya kebetulan Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Saya balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu. Dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola, karena frustasi, karena gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa, saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, bahkan saya mulai narkoba. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai, dan akhirnya saya harus jadi bandar, dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10. Saya masuk di rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan saya
2017 saya dipindahkan ke lapas Cipinang Kriminal. Sampai 2020 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang Narkotik. Di situ ya hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik kita di 2020 saya sakit, saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa dan saya didiagnosa sakit TBC MDR atau multi drug resistant. Nah di situ dokter bilang sama saya akan masa pengobatan saya 18 bulan, recovery 2 bulan. Jadi saya harus menjalankannya selama 20 bulan. Dan saya tidak bisa diobati, pengobatan saya nggak bisa di lapas, tapi harus dipindahkan ke rumah sakit Pengayoman. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu, masih kehidupan saya tidak baik. Karena saya jauh dari, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti ibadah saya. Dan di Pengayoman itu perjalanan waktu saya ketemu yang sekarang jadi saya. Puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD, terus sempat jadi pacar saya, mantan saya. Terus kita balik lagi ketika saya di dalam, saya sempat bohong sama dia, saya bilang saya lagi di rumah sakit Persahabatan. Ternyata di situ hati saya gelisah. 3 hari kemudian saya bilang saya di rumah sakit Pengayoman, dan dia tahu rumah sakit Pengayoman itu untuk rumah sakit orang-orang yang ditahan. Dia datang, dia besuk saya. Dia nggak pernah, dia orang Kristen, dia nggak pernah menginjili saya, dia nggak pernah kasih ayat Alkitab ke saya, dia nggak pernah tuntut saya, ayo lu harus ikut Yesus, lu harus terima Yesus, enggak. Tapi lewat perilakunya dia mengasihi saya. Dia datang bawa makanan, dia nggak memikirkan saya doang, tapi dia memikirkan teman-teman saya yang lain. Singkat cerita, dia bilang gini ke saya, sebenarnya saya capek berhubungan seperti ini karena terang dan gelap nggak bisa disatukan. Terang dan gelap nggak bisa disatukan. Oh ya udah deh, saya mikir-mikir dulu deh. Kasih saya waktu deh 3-4 minggu atau 1 bulan, saya bilang. Oke, nah disinilah titik dimana saya bisa saya menerima Yesus. Di sini titik saya menerima Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur. Puji Tuhan, saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. Saya gembira sekali. Terus tiba-tiba saya duduk sendirian, tempat sepi, gelap. Lalu dari belakang ada yang pukul pundak saya. Dia bilang gini, bangun, kamu telah diberkati. Jadi saya bangun, saya langsung merenung, saya langsung mikir, bangun, kamu telah diberkati. Maksudnya apa? Terus saya nggak asing dengan kata-kata kamu diberkati, karena keluarga dari mama kan sebagian ada yang Kristen, suka ngomong berkati gitu. Jadi saya kayak, apa ini dari Yesus? Saya bilang gitu kan, apa ini dari Yesus ya? Saya ngerenung beberapa saat, terus ada yang meyakinkan diri saya, itu dari Yesus, kamu sudah diberkati. Akhirnya saya langsung saya bilang gini, oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Lalu saya telepon, saya bilang, aku sekarang terima Yesus. Aku bisa. Bukan karena aku kan, bukan karena kamu. Tadi aku habis ketemu sama Tuhan lewat mimpi. Tuhan bilang kamu telah diberkati. Beneran, iya. Bukan karena aku kan, beneran, iya, bukan karena kamu. Dan saya bilang gini ke istri saya, walaupun kamu tinggalin aku akan tetap sama Yesus.